Berjumpa kembali teman-teman dalam kanal podcast Sumarjono Saragi Wispo. Kali ini kita berada di tengah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sebuah perusahaan perkebunan yang cukup lama dimiliki oleh sebuah keluarga dan dikelola secara keluarga tapi profesional dan sangat memperhatikan aspek keberlanjutan. Kami berkunjung ke kebun ini dan kami duduk di satu titik ketinggian di tengah kebun, bertemu dengan keluarga yang menjadi pekerja karyawan di perusahaan ini, PT Amal Tani. Ada Bang Sutarman, ya, Pak, alias Bang Goman. Bersama istri Mbak Sri dan adik Jila yang sekarang mulai dipanggil dengan nama Sira, Sawit Indonesia Ramah Anak. Karena keluarga ini menggambarkan bagaimana sawit Indonesia itu ramah anak. Dan juga didampingi oleh Mbak Mia Melinda, seorang generasi muda yang background-nya dekat dengan isu-isu hak asasi manusia karena pernah beberapa tahun beraktivitas bersama dengan Amnesty International. Yang kita tahu lembaga ini sangat peduli dan menyoroti isu-isu hak asasi manusia di sektor mana saja, bukan hanya di sawit tentunya. Kali ini kita akan bicara tentang kehidupan di perkebunan kelapa sawit, di perkebunan sawit khususnya tentang anak. Ada banyak citra yang dilekatkan dengan sawit, bahwa sawit itu mempekerjakan anak, mengeksploitasi anak, tidak menyediakan fasilitas anak. Ya, serba negatif. Oleh karena itu penting kita melihat fakta dan testimoni dari para orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kita tahu sawit ini terlalu penting bagi kita, penting bagi keluarga dan pekerja. Ada 16 juta pekerja di kebun sawit, artinya ada 16 juta anak, kalau masing-masing satu anak, kalau dua ada 32 juta anak, gitu. Artinya menjadi sumber kehidupan keluarga-keluarga Indonesia, menjadi penopang kehidupan masa depan anak-anak. Oleh karena itu penting sawit dibangun dan dilihat secara fair dan kita lihat faktanya seperti apa. Oleh karena itu Bang Sutarman terima kasih dan keluarga, adik Jila, adik Sarah, adik Sira. PT Amal Tani, udah berapa lama sih kerja di perusahaan ini? 15 tahun, Pak. Awalnya sejak 2009. 2009, 15 tahun. Ya. Dan Jila lahir di kebun? Lahir di kebun, Pak. Besar di kebun? Besar di kebun, Pak. Bersekolah di kebun? Bersekolah di kebun, Pak. Selama ini kira-kira cukupkah dengan apa yang disediakan oleh perusahaan? Sangat-sangat cukup, Pak. Apa saja sih yang kami sudah saksikan sih, tapi mungkin Bang Sutarman lebih pas menceritakan gitu. Apa saja sih fasilitas yang ada di kebun itu? Banyak, Pak, fasilitas termasuk rumah yang kami tempati. Oke. Ada listriknya, ada airnya ya. Ada air listriknya, ada airnya. Pendidikan, Pak, bus sekolah, tempat kesehatan. Itu bus sekolah untuk ngantar anak-anak ke sekolah, iya, ya, Pak. Oke. Tempat kesehatan, BPJS pun ditanggung perusahaan, Pak. Ya, kalau itu mandatori ya. Oke. Kalau bus sekolah itu artinya mengantar anak-anak ke sekolah yang ada di seputar di sini ya. Iya, Pak. Kalau di kebun sendiri ada fasilitas apa saja? Kalau di kebun sampai TK. TK aja, Pak. Oke, karena memang di seputaran sini banyak sekolah ya. Sekolah, Pak. Kalau Sira sendiri untuk Jila untuk
aktivitas sehari-hari pulang sekolah tentu ada tempat bermain dengan teman-temannya gitu ya. Ada Pak, karena kami bekerja kan sirah di tempat momongan Pak. Sebelum kami pulang kerja Oh, tempat momongan. Di tempat momongan. Artinya itu disediakan perusahaan juga. Disediakan perusahaan Pak. Itu momongan istilah artinya tempat Asuh anak. mengasuh ya. Pengasuh. Ya, mengasuh anak. Disediakan oleh perusahaan. Iya Pak. Semua yang merawat di sana juga disediakan oleh perusahaan. Iya Pak. Jadi tidak ada biaya untuk orang yang Nggak ada Pak. Semua perusahaan yang menyediakan. Oke. Nanti dititip di tempat rumah momong, pulang kerja baru dijemput Baru kembali. dijemput kembali. Kira-kira dengan situasi ini, si ibu, si ayah bekerja bisa dengan tenang ya. Iya Pak. Kalau ke sekolah diantar, ada busnya Iya. gitu ya. Ini menarik. Memang kita sudah beberapa hari di sini, kita saksikan dan kita lihat memang apa yang kita dengar-dengar selama ini terbukti dan Bang Sutarman tadi bisa konfirmasi gitu ya. Untuk Mbak Mia, ini sebagai aktivis hak asasi manusia yang berkaitan dengan manusia, setelah berapa hari di sini sebagai generasi bukan milenial tapi generasi Z gitu ya. Persepsinya ketika aktif di lembaga itu apa sih di kepalanya gitu melihat sawit itu? Oke, jadi tuh sebelum aku terjun ke dunia sekarang ini lebih ke LSM perlindungan anak ya Pak. Jadi sebelumnya tuh emang aku kuliah cukup aktif di kegiatan aktivis sama Amnesty International Indonesia. Jadi tuh dulu sempet kayak dapat berita-berita gitu loh tentang sawit ini tuh mereka tuh merusak lingkungan, mulai dari deforestasi, terus dari masyarakat lokal yang mungkinnya tuh nggak ya mungkin mereka nggak dapat hak-hak mereka gitu. Terus juga pokoknya semua citra-citra negatif itu ada di kelapa sawit ini. Cuman sama isu terkait dengan bahwa perusahaan sawit itu memang kita tuh mikirnya kayak sawit ini fokusnya perusahaan untuk hanya untuk keuntungan gitu. Tapi mereka tuh abai terhadap lingkungan gitu karena kasus-kasus kayak deforestasi itu tadi, terus juga satwa-satwa yang di sekitarnya juga terganggu gitu, apalagi masyarakat karyawannya juga kayak gitu-gitu dulu tuh citranya tuh negatif banget lah gitu. Oke. Pertanyaan saya kok generasi Mbak Mia ini sepertinya menjadi pembela yang total gitu terhadap isu-isu seperti itu. Apa sih backgroundnya gitu? Apa karena kemakan dengan publikasi atau apa sih? Mungkin yang paling besar itu faktornya adalah karena kita sebagai generasi muda ini tuh ngelihat persoalan contohnya lingkungan ya Pak. Itu tuh kita yang paling sedikit merasakan impact-nya gitu ya. Jadi kayak generasi tua kan mungkin sudah berumur, terus mungkin lama-lama kan sudah entah meninggal atau apa. Nah, kita sebagai generasi selanjutnya itu kan yang memang harus mengkhawatirkan masa depannya ya, gitu. Kita khawatir sama masa depan kita. Toh kan karena kita yang merasakan itu. Jadi kayak kalau misalnya kita yang nggak berjuang untuk masa depan kita sendiri, siapa lagi gitu. Jadi kayak ya udah karena juga pemikiran kita yang masih muda ini yang sangat provokatif ini mungkin gitu ya. Jadi kayak harus itu menjadi salah satu background kita kenapa kita harus vokal terhadap isu-isu khususnya di lingkungan dan HAM kayak gitu sih Pak. Ya, menarik sih. Artinya bukan berarti generasi kami tidak peduli gitu ya. Artinya mungkin beda perspektif atau beda cara pandang. Tapi setelah Mbak Mia
terjun di dalam lembaga yang sekarang dan datang ke kebun, berinteraksi dengan keluarga-keluarga di kebun, pekerja, lihat fasilitas, bicara dengan serikat buruh, ada sedikit perubahan nggak gitu? Atau berubah banyak gitu? Pasti. Pas kan sebelum aku datang ke sini, aku sempat bertemu dengan beberapa karyawan juga di sini. Iya. Mereka mereka tuh bahagia gitu loh Pak, ketika ditanya. Bahagia, wah mereka menarik ditanya, ini. Kayak gimana sih Pak kerja di sini gitu? Iya. Oh di sini enak Kak gitu, di sini enak gitu, karena kita aja sampai gaji dapat 14 kali loh. Oh gitu ya, Kayak oke. tunjangan hari raya tuh bisa dapat 2. Bahkan saya dengar ada sampai 17-19 kali, benar itu? gitu. Oke, Terus, ada dengar juga itu ya? Jadi aku aja yang kerja di kota jadi wah kayaknya enak, enakan apa aku pindah ke sini aja gitu. Oke. Jadi di kebun gitu kayak wah ternyata perspektif aku yang selama ini apaan sih petani gitu, apaan sih kerja di kebun gitu. Kayak itu nggak elit banget lah kalau buat generasi milenial gini kan pengennya kerennya itu kan kerja di kantor gitu. Jadi kepingin kerja di kebun sekarang karena bahagia. Oke, kita cek sekarang pertanyaannya katanya bahagia Iya, gitu. betul, Pak. Dari beberapa orang yang ditanya gitu. Iya. Sekarang bahagia atau Mbak Sri bahagia juga dibahagiakan gitu? Ya artinya kesejahteraan atau perhatian perusahaan itu menjadi salah satu indikator ya. Iya Pak. Itu apa sih yang membuat begitu banyak cerita-cerita baik seperti tadi sampai semua karyawan hampir kita tidak temukan ya keluhan gitu ya. Ya, memang yang dibilang masyarakat betul Pak. Kita kerja 12 bulan, terima gajinya 19 bulan. Oke. Jadi kan fasilitas rumah pun disediakan. Jadi kan kalau macam kita orang kecil gini kan Pak, kadang kan kalau kita baru berumah tangga, kerjaan sama rumah tadi yang jadi jadi kendala untuk kita lah gitu. Jadi kalau kerja di kebun ini kan rumah disediain, gaji pun lancar. Beras juga. Beras dikasih. Jalan-jalan dikasih. Jalan-jalan dikasih Pak. Saya kemarin dengar katanya jalan-jalan habis semua tempat wisata terbaik sudah dijalani. Jadi udah bingung mau kemana gitu. Benar itu ya? Iya Pak. Bahkan tahun ini kurasa nih rencana rekreasi Pak, jalan-jalan. Itu semua karyawan pergi? Semua karyawan. Luar biasa kalau gitu. Makanya tidak salah. Pilihan bekerja di kebun sawit itu salah satu yang bagus gitu. Jadi boleh itu disampaikan ke generasimu. Bukan hanya persoalan income-nya gitu ya. Kehidupan yang seperti tadi itu, yang di kota polusi tinggi, di sini oksigen kita di tengah, walaupun sedikit agak panas ya. Memang itu salah satu dampak perubahan iklim barangkali. Ya, Pak. Walaupun pohon banyak tapi terasa agak panas. Berkeluarga di tengah kebun, pendidikan ada, tentu ada adik Zila, adik Sira. Kira-kira cita-citanya apa ini? Kan di kebun sudah tadi, kalau sudah terlalu senang dan bahagia kadang-kadang kepingin mau di kebun aja. Jangan mau di kebun aja ya. Harus menjadi apa nih tadi? Mau jadi artis film ya? Bagus, supaya kamu nanti bisa menceritakan cerita-cerita yang dikasih papa sama mama tadi, cerita yang sudah kita saksikan, ceritakan ke orang-orang. Karena pewaris sawit ini kan generasi Mbak Mia, generasi adik Zila. Kami ini nanti bakalan tua gitu. Sementara citra-citra yang negatif itu terus berkembang. Jadi Zila harus menjadi menjadi duta sawit. Menceritakan tentang kehidupan di perkebunan yang menyenangkan. Bahkan menerima lebih ketika perusahaan itu menjalankan tata kelola yang baik, perhatian yang baik terhadap pekerjanya. Iya, Pak. Jadi Bang Sutarman dan keluarga coba sampaikan sesuatu kepada orang-orang yang melihat sawit secara negatif gitu. Kan katanya kita ini kehidupan di kebun itu ya
serba kurang gitu. Jadi pesannya apa ini kepada teman-teman yang di luar atau di tempat lain atau orang yang melihat sawit secara negatif? Pesannya mungkin ya, kalau kami yang jalani satu keluarga ini hidup di perusahaan sawit cukup. Memang untuk keluarga, 16 juta keluarga menurut catatan itu ya bekerja di sawit, memang itu pertaruhan besar ya. Kalau sawit ini memang terus dirongrong dengan citra negatif tanpa kita ceritakan cerita yang baik. Oleh karena itu cerita-cerita seperti ini perlu lebih banyak disampaikan gitu. Jadi nanti di lingkungan perumahan ya, atau orang-orang keluarga yang di luar ya, kalau bermain medsos boleh juga diceritakan yang baik-baik itu gitu. Jangan ya terlalu banyak nanti yang negatif, kalah dia yang positif gitu. Mbak Mia, sekarang apa sih pesanmu terhadap generasi-generasi yang mungkin sudah terlanjur melihat sawit itu negatif? Pertaruhannya terlalu besar bagi Indonesia. Tadi saya ulang lagi bahwa kalau sawit ini terganggu, akan banyak keluarga yang terganggu. Akan banyak anak-anak yang terganggu pertumbuhan dan masa depannya. Karena banyak tergantung dari pergerakan ekonomi sawit. Mbak Mia. Untuk generasi Z dan milenial, sebenarnya kita perlu melihat satu isu itu dari berbagai sisi. Jadi jangan cuma ngelihat satu isu itu dari satu sisi aja gitu. Jadi sebenarnya isu kelapa sawit memang lebih, kalau misalnya kita temuin di media itu memang lebih banyak citra negatifnya gitu ya. Tapi sebenarnya banyak loh perusahaan-perusahaan yang memang peduli gitu terhadap kesejahteraan karyawannya gitu. Mungkin tadi Bapak Sutarman ini salah satu keluarga yang merasakan dampak baiknya gitu. Nah, pesan-pesannya tuh anak generasi muda supaya kita perlu tahu juga bahwa sawit ini tuh memang apa ya, menjadi salah satu ekonomi kesejahteraan lah pembangunan negara gitu. Jadi kita perlu ya tadi yang seperti di awal dibilang, kayak kita perlu harus melihatnya tuh jangan dari satu sisi aja gitu. Karena perusahaan itu, saya yakin perusahaan itu pasti selalu mendengarkan opini-opini kita, mendengarkan opini-opini di publik gitu ya. Dan salah satunya adalah tentang bagaimana mereka mensejahterakan seperti itu. Jadi ya. Baik, Mbak Mia. Tadi ada kata kesejahteraan. Barangkali teman-teman semua, sawit ini memang tanaman bukan asli Indonesia. Ini datang dari Afrika tahun 1848. Dengan bermodal 4 benih. Ditanamlah di Bogor. Menjadi tanaman koleksi di Istana Bogor itu sekarang. Terus dicoba berbagai tempat. Tahun 1911 ditanam secara komersil di Sumatera Utara. Makanya secara komersil sawit ini dihitung mulai tahun 1911. Jadi sudah 113 tahun ya. Bukan tanaman asli Indonesia, tapi kita berhasil mengembangkannya. Tapi hari ini banyak kita melihatnya secara negatif. Kan rasanya sayang. Sayang, Pak. Kita menyangkal semua hasil karya para pendahulu kita. Tentu bisa berkembang sampai seluas sekarang 16 juta hektar, 16 juta keluarga, sumber kehidupan ekonomi di perdesaan, menjadi sumber devisa ekspor. Tahun 2021 itu 600 triliun. Saya nggak tahu berapa keranjang itu.
600 triliun, itu angka yang sangat besar. Sangat besar. Artinya, yang sudah ada di depan kita, yang dikembangkan melalui segala macam upaya, mari kita jaga bersama, intinya begitu. Oleh karena itu, cerita-cerita Bang Sutarman dan keluarga, cerita bagaimana persepsi dan cerita fakta yang dilihat Mbaknya itu penting juga banyak diceritakan. Oleh karena itu, teman-teman semua, bagi yang berminat, tertarik melihat kelapa sawit, melihat sawit, bahkan ke kebun, kita bisa dampingin. Baik perorangan maupun kelompok-kelompok yang tertarik, yang ingin melihat fakta sebenarnya, bahwa sawit Indonesia itu memberi kehidupan, ramah terhadap anak-anak, haknya dilindungi, fasilitasnya disediakan, semua yang berkaitan dengan perlindungan juga terus diupayakan untuk terus membawa sawit Indonesia semakin berkelanjutan, keluarga semakin bersejahtera, dan muncul generasi-generasi masa depan yang membawa Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Oleh karena itu, mungkin berlebihan, tapi saya memberanikan diri mengatakan, bila sawit ini gagal, berarti 2045 sebagai negara maju, saya tidak begitu yakin itu tercapai. Karena kegagalan sawit akan berdampak kepada perdesaan, berdampak kepada keluarga dan anak-anak yang orang tuanya keluarganya hidup dari sawit. Jadi tanpa sawit, generasi emas, Indonesia emas 2045 mungkin hanya ilusi. Oleh karena itu, mari kita jaga sawit Indonesia secara bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa.